Hey guys, welcome back to my channel Nasya Lovaski. Last season, I published an episode about who I am. Pekerjaan aku agak sulit di-explain. And what my job looks like. Found an issue during a go live. Well, this time I want to share about the steps in finding a job and the atmosphere of working here in America. By the way, I've moved to a new job since that episode launched. Aku sekarang bekerja sebagai Senior Director di perusahaan Amerika. Pekerjaan aku masih dekat dengan teknologi atau IT. Aku sharing ini bukannya mau sombong dan pamer loh, tapi aku mau teman-teman tahu kalau pencapaian ini tidak gampang, tidak dalam satu hari. Yang paling penting di Amerika kalau mau dapat pekerjaan adalah berumur 18 tahun ke atas dan punya izin kerja. These are the official rules, but in reality, nggak selalu. Secara official, semua lowongan kerja di sini selalu bilang must be 18 years old or older and authorized to work in the United States. Tapi, ada aja orang yang ilegal kerja di sini. Biasanya sih pekerjaan yang membutuhkan tenaga, seperti pelayan di restoran, tukang bangunan, atau pembersih-bersih. Kalau mau kerja kantoran, kayaknya mustahil banget kalau ilegal. Dan aku pribadi pun gak berani. Mungkin teman-teman sekarang bertanya-tanya, gimana sih caranya mendapatkan izin kerja? Well, macam-macam. Kalau teman-teman sekolah di sini, setelah lulus, bisa dapat kesempatan kerja selama 1 tahun. Atau teman-teman bisa apply visa kerja, atau juga bisa dengan green card. Aku udah coba semuanya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dulu, aku ke Amerika karena mendapat beasiswa untuk sekolah S2. Setelah lulus, aku dapat kesempatan yang namanya OPT atau Optional Practical Training. Jadi setelah lulus, aku bisa aja balik ke Indonesia. Tapi aku pikir, udah jauh-jauh, capek-capek, sekolah tinggi, masa langsung pulang? Makanya aku daftar OPT tersebut dan aku bisa mendapatkan kesempatan kerja selama 1 tahun. Dalam 1 tahun itu, Amerika kebetulan sedang mengalami resesi berat. Jadi banyak sekali orang Amerika yang kehilangan pekerjaan. Saat itu, aku sangat sulit mencari pekerjaan. Dan akhirnya yang aku dapat adalah kerja di perusahaan kecil dengan gaji yang sangat kecil. Tapi ada hikmahnya. Setelah masa 1 tahun OPT-ku berakhir, karena aku sudah kenal dengan pemilik perusahaan, dia mau menjadi sponsor visa kerja. Visa kerja ini bisa dibuat kalau ada perusahaan yang mau menjadi sponsor. Asal teman-teman tahu ya, mendapat visa kerja di Amerika itu susahnya bukan main. Biasanya yang dapat visa kerja ini punya koneksi, orang yang dikirim perusahaan, misalnya kayak Bank BNI mengirim karyawannya untuk kerja di BNI New York, atau orang yang pekerjaannya istilahnya specialty occupation, seperti IT. Makanya banyak sekali orang India di sini. Mereka memang ahli di bidang teknologi. Jadi untuk teman-teman yang jago programming, coba deh apply ke sini. Sebagai catatannya, kalau pakai visa kerja, kita cuma boleh kerja dengan perusahaan tersebut. Jadi walaupun bisa kerja, ada limitasinya ya. Yang terakhir, izin kerja itu juga bisa didapatkan melalui green card atau permanent resident. Cara mendapatkan green card juga macam-macam. Bisa lewat perkawinan, seperti aku, atau lewat keluarga. Kalau kita punya green card, kita bisa kerja di perusahaan mana aja. Jadi saat aku menikah, aku langsung mengurus green card supaya limitasi visa kerja aku bisa diangkat, dan aku bisa mencari pekerjaan yang lebih bagus. Kalau lewat keluarga, seumpama teman-teman punya anak, orang tua, kakak, atau adik yang berwarga negara Amerika, mereka bisa loh membuat petisi untuk mensponsori green card untuk teman-teman. Setelah syarat umur dan izin kerja sudah didapat, yang berikutnya adalah mengirimkan resume atau CV. Nah, ini dia nih, salah satu alasan kenapa aku sangat suka dengan Amerika. Di sini nggak ada diskriminasi dengan umur, suku, agama, sexual orientation, dan lain-lain. Di sini resumenya cuma ada nama dan kontak info kita, pengalaman kerja, dan pendidikan. Itu aja. Nih, aku kasih contoh ya, resume aku bentuknya kayak gini. Cuman ada contact,
Dan ini juga bukan pakai alamat lengkap, pengalaman dan pendidikan. Biasanya cuma 1 halaman atau 2 maksimal. Mau namanya aneh-aneh, umur 60-70, kalau bisa kerja ya kerja. Ini beda banget dengan pengalaman aku kerja di Jakarta. Dulu aku harus mencantumkan umur aku, agama, status pernikahan, dan resume aku sering banget dibilang pendek karena kurang info-info tersebut. Aku pikir, apa coba hubungannya dengan pekerjaan? Lowongan-lowongan pada saat itu juga banyak yang mencantumkan maksimal umur 25 tahun, wanita, dan lain-lain. Aku sering loh geleng-geleng, ya ampun, ini nyari karyawan atau nyari pacar ya? Dan ketika aku mendapatkan pekerjaan, aku inget banget saat itu kita mencari seorang marketing manager dan human resource aku bilang gini, ya jangan si itu mbak, dia pakai kerudung. Astaga, ini HR loh yang ngomong. Aku sangat muak dengar ini, makanya setelah 6 bulan pindah ke Jakarta, aku balik lagi ke Amerika. Di Amerika aja nggak masalah loh kerja pakai kerudung, pakai celana jeans, gay, tatoan. Kok di Jakarta kita malah memikirkan masalah-masalah sepele seperti umur ketuaan, pakai kerudung. Kita ini kan bekerja, adu otak kalau di kantor. Coba lihat, ada berapa juta orang di Indonesia yang pengangguran? Mungkin miliaran. Kita masih mau mempertahankan sistem ini. Sistem di mana cuma yang muda, yang trendy, yang bisa kerja. Aku berharap ini bisa dirubah secepatnya. Selanjutnya, aku cuma bisa cerita tentang pekerjaan kantoran ya. Untuk pekerjaan di bidang lain, mohon maaf, aku nggak punya pengalaman di situ. Oke, kita lanjut. Setelah menemukan pekerjaan yang kita mau, kita mulai deh memasukkan resume kita ke perusahaan-perusahaan tersebut. Di sini walaupun nggak kenal siapa-siapa, bukan artis, bukan orang kaya, tapi kalau kita punya kualifikasi tinggi, kita bisa loh kerja di mana aja. Aku buktinya. Semua perusahaan di mana aku pernah bekerja, aku nggak pernah pakai koneksi. Maksudnya begini, aku ini kan imigran dari Indonesia, nggak kenal siapa-siapa. Mereka juga nggak kenal aku. Bisa kok aku dapat kerja? Coba kalau aku di Indonesia cari kerja, harus punya koneksi dulu. Atau nebeng pamor orang tua, lo kenal siapa, lo anaknya siapa. Kalau nggak gitu, aku harus berubah menjadi seorang yang seperti istilahnya keset, yang nggak akan merecoki atau menantang kehebatan orang lain. Selain keadilan dalam mencari pekerjaan, saat kita bekerja di sini juga lebih fair. Maksudnya gini, 1, adil dalam naik pangkat. Biasanya karir di sini dimulai dari kategori staff atau analyst, kategori manager, kategori director, VP, dan C-level. Bos kita itu nggak selalu lebih tua dari kita. Aku pernah kerja di New York di mana bos aku itu lebih muda dari aku. Dan aku juga pernah jadi bos di mana staff aku umurnya jauh di atas aku. Di sini nggak ada senioritas umur, yang ada kualifikasi. Saat aku bekerja di Jakarta, sebagai perbandingannya, atasan itu yang aku perhatikan selalu lebih tua, bawahan selalu lebih muda. Yang kedua, adil dalam bersuara. Sebagai orang yang vokal, aku bisa menyuarakan perspektif aku tanpa dihujat. Sebagai bawahan, kita bisa mengemukakan pendapat kita kalau kita yakin opini kita benar. Nih ya, di pekerjaan aku yang sekarang, aku sering meeting dengan C-level executive. Maksudnya seperti Chief Technology Officer, Chief Marketing Officer, bahkan CEO-nya langsung. Orang bule semuanya, tapi aku nggak pernah takut dengan title atau ras mereka. Karena ada beberapa hal yang aku yakin pengetahuan aku lebih dalam dari mereka. Well guys, aku udah cerita panjang. Aku bukannya mau mencemooh negara kelahiran aku sendiri, tapi aku mau mengingatkan, ayo dong, ayo kita berwawasan luas. Kalau kita nggak mau tersaingi oleh orang lain, solusinya jangan mengecilkan saingan, tapi ya kita harus belajar lagi, berkembang lagi. Walaupun lulus S2 dan sudah bekerja belasan tahun, aku masih terus belajar dengan teknologi-teknologi terbaru dan gimana caranya aku bisa bekerja lebih efisien. I don't ever want to think that I know it all. Aku terus belajar. Yang terakhir, tips dari aku, kalau bekerja harus profesional.
Jangan main HP atau browsing-browsing yang gak jelas. Kalau sedang bekerja ya bekerja. Disiplin dengan diri sendiri. Teman kantor itu beda dengan teman biasa. You have to draw the line. Bukan berarti kaku ya. Tapi ada hal-hal yang tidak pantas untuk dibicarakan atau dilakukan dengan teman kantor. Oke, sampai sini dulu ya ceritanya. Semoga ada yang bisa dicontoh dari Amerika yang bisa diikuti oleh Indonesia seperti keadilan dalam mencari pekerjaan dan keadilan untuk mengemukakan pendapat. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya teman-teman. Thanks for watching. Dadah!